Selamat siang saudara-saudaraku, teman-temanku yang dimanapun saat ini berada. Mari saat ini kita datang sama Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena hanyalah Yesus yang layak diberikan persembahan yang terbaik dari dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu, Yesusku. Terimalah Tuhan korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
sembah Tuhan. Karena hanyalah memang Engkau Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan, yang memiliki kami, yang menciptakan kami, Yesus. Maka dari itu Tuhan, kami ingin mempersembahkan tubuh dan jiwa kami, roh kami Tuhan, hanya kepadamu, Yesus, supaya kami tetap terus Tuhan layak Tuhan berada Tuhan di dalam hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus ada di dalam hati kami, pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan tetap terus Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat persekutuan hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Tentunya saudara yang hadir saat ini di siang hari ini yang menyempatkan waktunya untuk sejenak ya datang di hadirat Tuhan. Tentunya saudara semua di sini diberkati, diberi sehat, diberikan kekuatan. Saudara, mohon maaf kemarin kami tidak tayang ya untuk mesbah keluarga karena ada satu hal yang harus kami selesaikan, dan memang benar bahwa butuh konsisten ya untuk komit di hadapan Tuhan. Itu tidaklah mudah saudara, tapi ketika kami sudah komit ya, kami akan berjuang, akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Amin saudara. Jadi tidak mudah ya untuk membuat Injil ya, untuk diberitakan Injil, diberitakan itu tidaklah mudah ya saudara. Tetapi kalau kita hidup mendengarkan suara Tuhan ya, apa yang Tuhan izinkan, Tuhan pakai ya, kita mau berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saudara kita akan men-sharingkan tentang persembahan terbaik saudara, yang terambil di 1 Samuel 15 ayat 22b ya. 1 Samuel 15 ayat 22b yang mengatakan bahwa sesungguhnya mendengarkan lebih baik ya daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan ya saudara. Nah, di sini memberikan yang terbaik ya. Saudara, ketika mungkin di tempat kerjaan saudara menjadi seorang pemimpin ya. Nah, di sini saya membahas tentang seorang pemimpin. Ketika saudara menjadi seorang pemimpin atau memiliki suatu perusahaan atau memiliki sebuah bisnis, pasti saudara akan menjadi owner ya, pemimpin di suatu perusahaan apapun gitu kan. Saudara, ketika saudara punya bawahannya ya, atau anak buahnya yang saudara perintah ya, kalau mereka mengerjakan tugas dengan benar, mereka menyelesaikan tepat waktu, pasti saudara akan senang ya, akan bahagia gitu kan, atau melakukannya sesuai ya dengan apa yang saudara minta, selesaikan, kerjakan hari ini selesai ya. Saudara pasti akan senang ya ketika punya bawahan yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik ya. Begitu juga ya saudara yang walaupun belum jadi pemimpin ya, tetapi menjadi bawahan, menjadi ya masih biasalah posisinya gitu. Tapi ketika saudara mendengarkan dari pemimpin saudara dan saudara berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, sama-sama enak ya. Jadi pemimpinnya juga senang, anak buahnya juga dapat reward ya, sama-sama menyenangkan ya, sama-sama memberikan yang terbaik ya. Sama halnya dengan kita ya, ada di Alkitab ya, di ayat yang mengatakan bahwa ada Saul ya. Saul itu dia mendapatkan perintah dari Tuhan ya untuk menumpas seluruh bangsa Amalek. Tapi Tuhan memerintahkan agar Saul mengalahkan orang Amalek dan menumpas segala yang ada pada mereka, bukan hanya orang-orangnya, namun juga lembu maupun domba, unta maupun keledai. Setelah berhasil memukul kalah orang Amalek, bukannya melaksanakan perintah Tuhan, Saul malah menangkap Agag ya, raja orang Amalek hidup-hidup, serta mengambil kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambunnya, pula anak domba dan segala yang berharga. Nah,
Saul ini ternyata dia melenceng ya dari perintahnya Tuhan ya. Dia tidak mengikuti ya sesuai apa yang Tuhan perintahkannya. Suruh menumpas bangsa Amalek, tapi dia malah ke Raja Agag ya, malah menangkap Raja Agag ya dengan alasan bahwa melakukan persembahan kambing domba ya. Ketika Tuhan sebagai pemimpin ya untuk Saul, yang menyuruh Saul, mempercayakan Saul ya, mempercayakan Saul sebagai pemimpin, ternyata dia tidak mengikuti apa yang Tuhan mau ya saudara. Akhirnya apa saudara, kalau kita tidak melakukan apa yang diinginkan pemimpin kita atau bos kita, pasti kecewa, benar nggak saudara? Pasti kecewa dan sangat marah ya dengan kita. Begitu juga Saul ya, Saul juga melakukan hal yang menghati Tuhan, membuat hati Tuhan kecewa ya saudara. Nah, bukan saja seorang pemimpin, bicara soal pemimpin atau bawahan ya, tapi dalam kehidupan kita saudara. Ketika Tuhan mau kita berjalan bersama dia saudara, tapi tuh saudara masih ragu-ragu, saudara masih banyak mikir ya, saudara masih banyak sibuk dengan hal-hal duniawi saudara. Di situ Tuhan menanti kita, menanti saya dan saudara untuk datang di hadirat Tuhan ya saudara. Ketika dalam hidup ya, mungkin kita melihat jalan hidup kita tuh tidak mulus ya, tidak baik gitu ya saudara ya. Terus kita pergi menjauh daripada Tuhan ya saudara. Kita mencari jalan pintas ya saudara. Apa yang didapat saudara? Tidak dapat apa-apa ya. Hanya mungkin ya ketika kita mencari jalan pintas ya, kita mendapatkan hal yang mungkin puas hanya sementara ya. Ketika kita balik lagi ke rumah, kita ingat lagi masalah itu ya. Nah saudara, di sini mengatakan ya bahwa setiap apapun masalah yang kita hadapi, kita mau menjadikan Tuhan itu pemimpin atas hidup kita. Amin saudara. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan ya, mendapatkan kemampuan untuk melewati. Ketika kita beribadah ya, masuk dalam hadirat Tuhan ya. Ketika kita masuk dalam ibadah ya saudara, gunakan waktu itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya saudara. Jangan pakai untuk hal-hal lain ya, untuk ngerumpi sama teman sebelah atau main gadget ya, jangan saudara. Tetapi fokuslah kepada Tuhan ya, fokuslah kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, karena hambanya juga itu diutus ya oleh Tuhan ya saudara. Dan saudara ya, di sini Tuhan juga mengajarkan kita bahwa taat ya, taat kepada kepemimpinan ya, taat ya siapapun itu pemimpin, mau di kantor, mau di gereja, yang mau di lingkungan dimanapun, kita harus taat ya. Taat dalam arti kita memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita, apalagi Tuhan ya, benar nggak saudara? Persembahan yang terbaik itu yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan ya saudara. Karena memberi persembahan memang sangat baik ya. Ya, persembahan ini bukan hanya tentang uang ya, kita memberikan persembahan uang dengan baik ya. Tetapi ya di sini apa yang mengatakan bahwa namun Tuhan lebih ya berkenan ketika kita mendengar ya saudara, memperhatikan dan menanti firman-Nya saudara ya. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa ibadah sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengar, memperhatikan dan menaati firman Tuhan sebagai persembahan yang lebih berkenan kepadanya ya. Di sini ya saudara ya sudah tahu jelas bahwa Tuhan yang lebih lebih berkenan ketika saudara kita mendengar, memperhatikan dan menaati firman-Nya ya. Saudara, 3 hal ini harus ada dalam diri kita ya. Jadi Tuhan tidak meminta kekayaan kita, tidak meminta uang kita, tapi Tuhan berkata di Alkitab ya bahwa berkenannya persembahan yang berkenan kita tuh mendengar ya, menaati ya, dan juga memperhatikan ya saudara. Dan tidak ada hal yang indah ketika kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak ada yang mungkin ya di dunia ada hal-hal indah, tapi itu hanya sesaat ya, karena kehidupan kelak nanti kita adalah ketika kita sudah tidak ada di dunia ini ya, akan ada hal-hal indah ya di surga nanti ya saudara. Dan bersyukur saudara hari ini boleh diingatkan Tuhan ya, bahwa saudara harus lebih sungguh-sungguh lagi memberikan hidup
saudara ya, memperhatikan ya, mendengarkan suara Tuhan, dan saudara harus sabar menaati firman Tuhan. Percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Percaya bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah menurut Tuhan, bukan menurut saya dan saudara ya. Kita ini manusia berandai-andai salah ya, pinginnya begini, tapi Tuhan maunya begini, lebih baik ya, seperti ini. Tapi kita seakan mengatur Tuhan ya, padahal rencana Tuhan itu indah, saudara. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan, supaya kita boleh semakin berkenan di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini bahwa Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk mendengar, ajari kami untuk memperhatikan dan menaati apa yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami percaya sungguh Bapa, ketika kami persembahkan hidup kami untuk Engkau, memberikan yang terbaik untuk Engkau, maka apapun yang ada di dunia ini bagi kami itu mustahil. Apapun hambatan, masalah yang kami hadapi, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Berkati kami hari ini, aktivitas hari ini. Jagai dan biarlah Engkau yang memproteksi, Engkau yang mengendalikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.